dulu ya. Seperti biasa, lagu wajib kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Silakan dulu adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Yuk. Dia sangat baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu untuk mengucap syukur atas berkat, kekuatan, kesabaran yang kami alami setiap hari. Ya Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan sertai kami dalam ibadah ini. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau menyanyikan lagu lagi Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, berapa hari ini ya hujan terus ya, mataharinya tidak ada ya. Jadi kita nyanyi lagu Matahari, mudah-mudahan besok pagi mataharinya bersinar.
mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih. Adik-adik tahu nggak lagu Kasih? Kasih, kasih pasti lemah lembut, itu ya. Kasih ini lagu lama sekali, adik-adik pasti tahu ya. Mama papanya apalagi ya, pasti tahu. Kalau adik-adik mau mendengarkan lagu ini lagi, nanti bisa cari di YouTube ya. Bisa minta yang adik-adik yang kecil, minta mamanya atau papanya cariin di YouTube. Yang adik-adik yang kelas besar bisa cari sendiri ya. Adik-adik sekarang yang besar tuh pintar-pintar ya, bisa mencari di YouTube, ada ya. Kasih pasti lemah lembut. Ayo 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu sekalian. Apa kabarnya? Wah, saya rindu loh, udah lama kita nggak ketemu ya. Nah, hari ini bersama dengan Lose kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena sampai saat hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati kami dengan segala makanan dan minuman. Engkau juga masih memberkati kami dengan kehidupan yang dimana kami boleh menjalaninya. Kami bersyukur baik Rosa-Rosa dan juga anak-anak sekolah minggu tetap dalam kondisi yang terbaik sampai hari ini. Nah, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau tunduk, hati yang mau taat. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Lukas yang pasalnya yang ke-6. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacain, dan yang di rumah tolong perhatikan ya. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, anak-anak sekalian, tema kita hari ini angkat yaitu mengenai mengasihi musuh, ya. Nah, dari 3 ayat pertama gitu ya, itu ditegaskan bagaimana ceritanya kita harus mengasihi musuh. Lah, mana enak lah usah mengasihi musuh-musuh itu kan biasanya orang jahat, orang yang gak baik sama kita, orang yang mungkin suka gangguin kita atau juga suka jahatin kita. Maksudnya ya harus dibaiki. Nah, tapi itulah firman Tuhan, itulah ajaibnya gitu. Allah memberikan perintah kepada kita harus mengasihi yang namanya musuh. Justru dibilang kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik, apa dapat untungnya? Justru di sini Allah memerintahkan kita untuk memberikan kebaikan kepada orang yang mungkin kita nggak suka, mungkin kita nggak senangin, atau mungkin orang yang jahatin kita selama ini. Kasihilah musuhmu. Namanya kasih itu bukan hanya sekedar pura-pura gitu. Namanya kasih itu berarti kita harus tulus. Hati kita harus benar-benar murni untuk mengasihi musuh kita. Orang yang paling mungkin tidak kita sukai sama sekali. Atau mungkin orang yang nggak mau kita lihat. Kalau kita lihat dia rasanya, kalau bisa nggak usah ketemu gitu ya. Misalkan ada orang yang suka jahilin kita tuh di sekolah. Atau kadang adik atau kakak yang kita mungkin suka gangguin kita. Kita nggak, ini musuhku ini. Walaupun dia adikku musuh nih. Suka gangguin aku gitu ya. Suka merecokin atau kayak mana gitu ya. Atau juga teman-teman di sekolah gitu ya. Atau teman-teman di tempat kita main-main di sekitaran rumah gitu ya. Orang itu mungkin jahat sama kita, nggak baik sama kita, langsung bilang, wah kok orang kayak gitu harus dijauhi. Itu prinsip dunia. Itu kalau kita adalah bukan anak-anak Tuhan. Yang jahat kita jauhi. Ya, tapi kalau di dalam firman Tuhan dibilang di sini justru, tetapi kepada kamu justru dikatakan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci sama kamu. Nah, berarti di sini firman-Nya ini nggak main-main. Bukan Rasulullah yang ngomong, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Bahkan di sini dibilang ekstrim banget gitu. Di ayat 29 dibilang, kalau ada orang yang tampar pipimu yang satu, berikanlah kepadamu pipi yang lain. Apa kalau orang tampar pipi kita segini, tampar lagi yang lain? Enggak gitu ya. Tapi ini adalah kiasan. Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa orang yang sangat menyakiti, tampar sakit kan ya? Pasti sakit gitu ya. Kalau percaya coba sama tes. Coba tes papa tampar pasti nggak mau. Atau mama pokoknya pipi kita sakit kan ya. Nah itu berarti kalau orang yang benci sama kita atau orang yang jahatin kita tuh rasanya sakit sekali dijahatin sama orang. Rasanya tuh kok kayaknya sakit sekali dimusuhin sama orang atau dibenci sama orang. Tetapi justru orang-orang yang demikian kita harusnya mengasihi. Bahkan kalau bisa kita doakan mereka supaya mereka sadar. Bahkan bukan hanya merekanya ya, tapi terlebih kitanya.
kitanya supaya kita bisa mengasihi mereka. Kau bilang, Tuhan, bertobatkanlah dia supaya dia nggak nakal lagi sama aku, supaya dia nggak jahat lagi sama aku. Nah, semuanya tujuannya sama orang. Tapi kita harus koreksi diri kita juga loh, anak-anak gitu ya. Kita sudah nggak bisa mengasihi dia. Kita bisa nggak mengampuni dia setiap hari, setiap jahati, aku mengampuni dia. Setiap diganggu, aku mengampuni. Bisa nggak seperti itu? Gitu ya. Jadi terlebih dahulu tuh kita dulu koreksi hati kita. Bisa nggak kita mengasihi mereka? Karena kalau kita hanya menuntut orang lain berbuat baik sama kita, sama juga bohong. Tapi kita berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain. Bahkan firman Tuhan itu yang jadi pegangan buat anak-anak sekolah minggu dan juga buat Lose, buat kita semua gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita diperintahkan mengasihi musuh. Karena apa? Gitu ya, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya gitu dibilang, kalau kamu baik sama orang baik sama aja gitu ya. Makanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya berarti yang baik sama aja gitu ya, nggak ada bedanya. Tapi kalau umpamanya 1 sama 3, wah itu lebih tinggi 3. Yang mana nih? Yang kawan kita 1 nih tipikalnya orang suka jahat, kita 3. Mana lebih tinggi? Pasti 3 dong ya. Nah gitu. Jadi maksudnya dibilang gini, kalau kita hanya baikin orang yang baik, nggak ada, mestinya bukan nggak ada pahalanya atau mestinya nggak ada nggak ada plusnya gitu. Tapi justru kalau kita hanya baik sama orang yang baik sih itu biasa aja gitu ya. Kalau kita senang, iya dia baik sama aku juga sayang sama dia, itu mah sama aja. Tapi coba bisa nggak kita orang tuh jahat, kita sayang sama dia. Nah berarti kita punya kelebihan atau juga punya nilai positif. Berarti kita orang yang lebih dari orang yang jahat. Berarti kita lebih positif dari orang yang menjahati kita atau menyakiti kita atau orang yang benci sama kita. Nah anak-anak sekolah minggu sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, ini sangat real gitu, atau ini adalah hal yang sering terjadi atau mungkin kita juga alami. Nggak ada ya, kita mungkin di sini nggak ada semuanya orangnya, wih aku nggak ada yang jahat sama aku kok, nggak ada yang benci sama aku, nggak. Yang namanya kita dimusuhi atau kita disakiti, kita pernah benci sama orang lain atau orang lain benci sama kita, pasti itu akan kita alami ya gitu. Tapi di sini ingat lagi, kalau kita mau kapan ya nanti, awas dia kemarin dia jahatin aku, tunggu aja aku jahati. Misalnya gini ya, ini aku punya adik nih, dia kemarin curi mainanku, awas aja kok nggak ada apa-apa sama mama nanti, aku balas dia. Atau awas nanti pas dia tidur aku cubit-cubit dia gitu ya. Tapi di sini diingatkan kalau bisa gitu ya, diusahakan, diperjuangkan gitu ya. Berarti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau bisa kita cium dia gitu, kita sayangin adik kita. Mungkin aduh jengkel banget lihat adik kita gitu, suka gangguin, atau Koko atau Cici kita dia suka gangguin, dia suka jahatin gitu ya. Tapi coba tetap sayang, tetap baik gitu ya, tetap ngomong dengan ramah, tetap ngomong dengan sabar, ngadapin adik, ngadapin Cici atau Koko gitu ya. Atau juga umpamanya kita kesel sama teman-teman kita bilang sama Tuhan, Tuhan kemarin aku tuh kesel banget sama kawanku, aku minta ampun ya Tuhan supaya aku juga tidak kesel sama dia, tapi tetap bisa mengasihi dia. Itulah anak Tuhan yang sejati. Dan saya yakin gitu ya, kita semua juga mau kan dia disebut anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau? Lo semua banget gitu ya. Walaupun gak mudah kan ada lagu dibilangnya gak selalu jalannya rata, gak selalu jalannya mulus. Tapi bukan berarti kita gak bisa melakukannya. Kenapa? Kita punya Allah yang luar biasa, yang menolong kita ketika kita minta, Tuhan kasih aku yang sabar, kasih hati yang mengasihi. Wah Tuhan akan berikan semua hati. Nih aku kasih kamu kesabaran, nih aku kasih kamu hati yang mengasihi. Karena tujuannya untuk kebaikan atau juga untuk melakukan firman-Nya. Nah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, berharap gitu ya, baik Lose atau juga kita semua di sini gitu ya, bisa meneladani atau juga mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kenapa? Kenapa sih kita harus melakukan yang baik kepada orang jahat? Karena teladan itu sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa buktinya? Yaitu ketika dia mati di kayu salib untuk menebus siapa? Saya dan kita semua yang adalah orang berdosa, yang seringkali menyakiti hati Tuhan, yang sering sekali melukakan hati Tuhan, yang seringkali tidak taat sama Tuhan. Tapi apakah Tuhan balas kejahatan kita? Apakah Tuhan balas kenakalan kita gitu ya? Apakah Tuhan balas ketidaktaatan kita? Kau ya gitu. Enggak. Tapi justru Tuhan memberikan anaknya yang tunggal di kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan kita semua anak-anak sekolah minggu sekalian.
Dia yang adalah pribadi yang kudus, yang suci, tapi dia mau mati buat kita orang yang berdosa. Itulah teladan terbesar yang sudah diberikan buat kita. Jadi apa sih tolak ukurnya atau apa sih contohnya dibilang mengasihi musuh? Yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Allah kita. Alkitab membicarakan itu bukan sekedar ngomong-ngomong aja, enggak, tapi teladan sudah diberikan terlebih dahulu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati buat kita untuk menebus kenakalan kita, untuk menebus pelanggaran kita, untuk menebus dosa kita, supaya dia tetap bersama-sama dengan kita. Kita yang harusnya dimusuhi, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya mati di dalam dosa, tetapi Tuhan begitu besar kasihnya ngerangkul kita kembali. Jadi dialah yang berkorban untuk kita. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian yang saya kasihi, berharap firman Tuhan pada hari ini bisa diingat, bisa direnungkan, bisa dilakukan ya. Bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu loh. Lose juga berjuang untuk bisa mengasihi orang-orang yang mungkin tidak Lose suka, atau juga mungkin orang yang gak suka sama Lose. Lose juga belajar untuk mengasihi musuh. Nah, dan juga Lose berdoa dan juga berharap anak-anak sekolah minggu juga melakukan hal yang sama. Gak mungkin, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Susah, ya, tapi pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, biar firman pada hari ini boleh membentuk kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang terus mau taat sama firman Tuhan, taat sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami untuk bisa mengasihi musuh kami. Tidak mudah Tuhan untuk bisa mengasihi musuh. Kami mungkin terlalu sering bisa mengasihi orang yang mengasihi kami saja. Tapi ketika firman Tuhan berbicara untuk kami mengasihi musuh kami, tolong ya Tuhan agar kami semua anak-anak sekolah minggu dan juga kami Lause bisa menerapkannya. Karena kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, dan berkatilah kami sepanjang hari ini, berkati mama, papa, adik, kakak, dan juga orang-orang yang kami kasihi dan juga Engkau kasihi. Dalam dan melalui anakmu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai ketemu kembali anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah mengerti ya, mengasihi musuh. Bisa nggak mengasihi musuh? Tadi kita sudah mendengar lagu yang tadi, kasih lemah lembut itu ya. Jadi serasa setelah mendengar lagu itu adik-adik bisa berubah pikiran ya, untuk melakukan yang terbaik. Kita akan lanjutin lagi menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.